Shalom teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita terus ada dalam perlindungan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel DM News. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang selalu dukung perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Ya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuannya untuk di like, komen, subscribe, dan juga di share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang lain dan juga di media sosial teman-teman, agar banyak orang juga diberkati dan banyak jiwa yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali menyaksikan lagi kesaksian dari seorang murtadin yang luar biasa ketika dia mengalami mujizat dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya dan ia memperoleh kesembuhan mujizat yang luar biasa. Sekalipun dokter sudah memvonis dia bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Tetapi suatu ketika dia mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, disitulah dia mengalami perubahan, mengalami jamahan Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan ia mengalami mujizat dan sakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Wow, luar biasa. Ya teman-teman, bagaimana kesaksian selengkapnya dari seorang murtadin ini? Ya mari kita siapkan hati agar apa yang kita dengarkan boleh memberkati kita dan iman kita semakin teguh di dalam mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Ya tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan cuplikan video berikut ini. Dan selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Perkenalkan, nama saya Hana Suprapti. Dulu Suprapti, sekarang Hana Suprapti. Saya berasal dari Kota Kediri. Dulunya itu saya SD. Saya sekolahnya cuma SD kelas 2. Bagi seorang Hana, sekolah SD itu bisa apa sih? Saya cuma pendidikannya sampai SD. Kenapa kok saya bisa sampai pergi? Saya bisa pergi jadi pembantu. Pekerjaan saya sebagai pembantu. Asal usul kenapa saya pergi, dikarenakan bapak saya itu orangnya tukang judi. Bapak saya itu tukang togel itu, tahu ya, togel tahu ya. Terus setelah itu pinjamannya banyak utang. Bapak saya itu utangnya banyak sekali, utang dipakai judi, semua uang berbunga. Karena saya ini sayang dengan orang tuaku yang perempuan, akhirnya saya pergi jadi pembantu. Saya umur 10 tahun sudah pergi. Karena apa? Pengen melepaskan ibu saya dari utang-utang bapak saya itu, karena utangnya banyak sekali. Dan setiap kali bapak saya di rumah, mesti sama ibu saya tuh mesti ada orang yang nagih utang, bapak saya pergi, ibu saya yang menghadapi. Setiap orang nagih yang dipinjami bukan orang satu dua, banyak orang. Nah, utangnya bukan sedikit, banyak lah, bunga demi bunga. Kalau pinjam uang bunga itu ya, saya sampai kerja, saya ikut pergi jadi pembantu, itu cuma bayar utang karena saya sayang sama ibu saya, kasihan. Pernah suatu kali saya diajak sembunyi di kandang sapi itu sama ibu saya, karena banyak yang nagih utang, bergilir. Terus saya bilang sama ibu saya, gak usah sembunyi, bilang saja, nanti kalau saya sudah besar, utangnya saya bayar. Ibu saya bilang, yo gak mau tondok, nek nunggu kamu besar, gak mau yang punya utang, minta sekarang. Setelah begitu saya sembunyi-sembunyi, jadi intinya kayak orang Jawa apa ya, minggat, melarikan diri. Karena saya kepingin, saya punya om itu tinggalnya di kota, saya sampai naik truk itu. Naik truk untuk ngemot bibit-bibit itu, tempat saya kan PTP perkebunan, jadi banyak truk yang lewat untuk pergi ke ngasirin bibit itu. Akhirnya saya nunut truk itu pergi ke om saya. Itu jalannya saya pergi ke Surabaya. Pertama kali saya pergi ikut ke om saya itu, saya pertama pergi umur 10 tahun. Saya perginya agak paling jauh ke Jakarta itu. Jadi kota saya aja saya belum tahu. Bener-bener dari desa itu. Akhirnya saya pergi ke om saya itu berdoa. Berdoanya ya masih muslim. Saya berdoa, ya Allah, kasih aku pekerjaan supaya aku bisa bayar utang orang tua saya. Akhirnya saya lagi berdoa, om saya itu bikin kerupuk melinjo
punya bosnya. Nah, yang punya bosnya itu datang ketuk pintu. Waktu saya berdoa, dia ketuk pintu cari pembantu untuk jaga cucunya di Jakarta. Terus akhirnya cari, pas aku di situ, akhirnya saya mau. Nah, yang dijaga itu umurnya sama dengan saya. Jadi saya umur 10 tahun pergi ke Jakarta, langsung oke dibelikan tiket, saya berangkat ke Jakarta sendirian itu. Saya berangkat ke Jakarta sendirian, bawa baju, dimasukkan kresek gitu, saya sendirian naik kereta api pergi ke Jakarta. Jadi yang sana dikirimi foto jemput saya di stasiun. Nah saya ini rasanya kayak ya apa ya, kerja di situ, singkat kata saya kerja di situ itu sampai berapa, umur 10 sampai umur 14 sampai 14 tahun. Terus setelah itu di sana itu saya jaga ngomong itu. Dan setiap kali uangnya dikirimkan. Nah uangnya dikirim tapi tidak bisa membayar utang karena utangnya itu terlalu banyak. Setiap saya kerja, sudah kerja 4 tahun, dipakai uang bunga aja nggak bisa, tetap kurang dan kurang. Akhirnya saya mikir, jadi saya itu sudah keliling saudara, di Jakarta 4 tahun, pergi ke Bandung, pergi ke Jawa Barat, pergi ke mana itu namanya Banten, semua banyak orang yang saya ikuti, tapi tetap aja nggak bisa bayar utang. Nggak bisa bayar utang, karena apa? Bagaimana mau bayar utang? Pinjamannya banyak, ada yang orang satu itu ada yang 3 juta, 3,5 juta, ada yang 4 juta, ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Bayangkan kalau utang segitu banyak, bagaimana caranya gaji? Saya pertama kerja di Jakarta itu tahun berapa wis lupa. Pokoknya saya masuk dari Jakarta itu gajiannya cuma 15.000 itu tahun itu. Masih 15.000 orang kerja itu sebagai ngomong anak itu. Terus di situ saya bersyukur sekali, walaupun saya tetap aja. Tapi saya itu kusuk saudara, sembayangnya kusuk saya itu. Saya kerja kalau nggak boleh sembayang ya lebih baik nggak kerja. Ya puji Tuhan yang diikuti semuanya orang Muslim sehingga dikasih waktu untuk sembayang gitu. Setelah saya sembayang, apa yang terjadi? Kok saya mikir kok lama-lama saya habis kerja sampai keliling umur saya sudah bertambah-tambah, utangnya kok nggak berkurang, uang bunganya kok tambah-tambah. Bagaimana cara? Saya berpikir apakah saya nanti bisa besar? Apakah saya sampai mati bayar utang itu bisa apa enggak? Terus setelah begitu selesai dari Banten itu saya ke Surabaya. Sudah mikir lagi, diketemukan orang lagi, ketemu cari pekerjaan lain untuk bayar. Jadi saya nggak pernah pulang saudara, keliling nggak pernah pulang. Tapi kok ya selalu heran, saya tuh setiap kerja mesti ketemu tetangga saudara. Jadi uang saya itu yang bawa pulang itu tetangga saya. Dititipkan tetangga saya baik-baik. Sehingga mereka utang itu tetap gak kelong, masih gak berkurang, tetap banyak. Terus waktu ketika saya mikir lagi, bagaimana cara untuk cepat bayar utang ya. Setelah begitu, saya kerja, ada yang nawarin kerja menjadi suster. Nah ini awalnya sudah capek keliling, utangnya nggak lunas, jadi suster. Jadi suster, itu pun juga gajinya yang masih kurang. Sampai kerja yang terakhir ini yang tragis ini yang tragis. Saya kerja jadi suster. Jadi suster yang dijaga itu orang tua. Ya ini awal mulai saya dari sakit. Dari sakitnya itu dari sini. Karena jadi suster menjaga orang tua yang dijaga itu sudah umurnya 90-an lebih. Setelah saya jadi suster di situ, orang yang saya jaga ini badannya besar. Sementara saya itu kecil sekali. Saya badannya kecil, umurnya berat saya cuma 37, 39, badan saya kecil. Yang dijaga besar, memang gajinya lebih besar. Besar-besar nggak sampai 100.000, masih 70 gajiannya gaji suster. Apa artinya uang 70 dibandingkan utang segitu banyak? Nggak bisa, tetap aja nggak bisa. Suatu ketika saya bekerja di situ, jaga orang tua itu, apa yang terjadi saudara saya alami? Kan setiap hari itu kan nyikati gigi toh, giginya dilepas. Setelah giginya dilepas, habis itu disikat, pakai makan lagi. Lama-lama sehari aja saya sudah nggak bisa makan. Kenapa? Saya nggak bisa makan, nggak bisa minum karena nyikat gigi. Semua gelas itu kan pakai gelas, giginya dimasuknya gelas, sehingga saya ngelihat gelas itu, semua gelas itu rasanya kayak ada giginya itu. Semua gelas ada giginya, sehingga saya nggak bisa minum air putih. Melihat nasi juga nggak bisa, melihat nasi itu berubah jadi gigi besar-besar gitu rasanya.
Setelah di situ akhirnya saya tidak pernah minum air putih, tidak pernah makan nasi, saya minumnya teh, makan roti. Nah itu karena apa, saya tidak bisa melihat gelas itu, karena semua gelas ada giginya, sehingga saya pakai mangkok, minum itu pakai mangkok. Dan diminum aja teh, sehingga saya disitulah air putih itu bahaya sekali kalau orang kurang air putih. Disebabkan dari situ akhirnya saya sakit. Mulai saya semakin hari nggak bisa kencing saya. Kok surakit sekali ya, surakit sekali. Saya ini orang muslim. Saya tidak pernah ketemu Tuhan saya. Nggak pernah Gusti Allah, saya nggak pernah ketemu Allah. Namanya Allah nggak pernah ketemu. Walaupun saya sembahyang khusyuk. Setelah disitulah saya mengalami sakit. Sudah kerja mulai beberapa bulan demi bulan, sehari. Bos namanya nggak pernah ketemu sama namanya bos itu. Jadi saya hubungannya dengan orang yang sakit yang saya jaga itu. Karena apa? Cuma uangnya dimasukkan ke amplop di dalam kotak, saya masuk tanda tangani gitu toh. Uang saya titipkan tetangga gitu, dan begitu seterusnya tiap berbulan-bulan. Saya berbulan-bulan nggak bisa makan nasi, nggak minum air putih, karena setiap lihat gelas air putih itu ada giginya, sehingga saya pengen muntah lihat itu. Lihat nasi itu serasa gigit, saya pengen muntah, sehingga saya nggak pernah makan nasi hampir 7 bulanan itu. Setelah itulah bulan demi bulan, 6 bulan, loh badan saya itu bengkak saudara, badan saya bengkak, mulai bengkak itu. Akhirnya baju-baju saya semua belek-beleknya saya buka karena apa, nggak muat, saya akhirnya pakai daster. Setelah begitu saya bilang, lah mama saya menjaga sampai berlama-lama kok aku tambah bengkak. Itu juga bukan kesalahan bos, karena saya sendiri orangnya itu nggak pernah cerita kalau saya sedang sakit, nggak pernah cerita. Akhirnya saya bilang sama sama yang saya jaga itu, Mah, ayo kita sore-sore tak ajak ke taman, mau tak kasih minum susu. Sudah, Mah, ayo kita makan, kita minum susu dulu ya, Mah. Terus pas gitu itu, mama itu bilang gini, kamu nanti diselamatkan sama Tuhanku. Itu loh, Opa datang mau menjemput aku. Aku mau dijemput, Opa mau pulang. Loh kan saya nggak ngerti, kalau meninggal itu kan orang Kristen kan namanya pulang di rumah Bapak. Tapi saya kan nggak ngerti, maksudnya itu nggak ngerti. Jadi saya nggak, ya pulang ya pulang. Tapi mama harus minum susu dulu, makan roti. Karena sudah berbulan-bulan demi bulan, hampir menyampai 10 bulan. Dan saya sudah mulai nggak tahan bersamaan itu. Akhirnya mama itu, kamu nanti diselamatkan, kamu suster yang paling baik sak dunia. Kenapa kok baik sak dunia? Karena suster yang jaga dia itu 1 bulan bisa ganti 5 kali. Karena apa? Gak betah sama mama itu, karena mama itu rewel, gak mau kencing, di pispot gak mau, harus ke kamar mandi. Sehingga yang jaga, semua itu yang jaga, mesti dikasih obat supaya gak kencing. Dan sementara sama saya itu gak mau seperti itu, sehingga mama itu tetap tak kasih minta minum, tak kasih minum. Saya berpikir gini, nanti kalau sudah mati, orang sudah tua, sudah saya turutin minta apa saja. Akhirnya mama tak kasih minta es krim, tak kasih es krim, minta apa saja, jam berapa saja, sudah pokoknya tak turuti terus. Makanya saya dibilang suster yang paling baik satu dunia itu. Terus akhirnya begitu ya, Mah. Kalau kan di situ itu setiap 1 bulan 1 tahun setengah itu ganti, ikut anaknya ganti bergilir itu. Nah saya jaga cuma 1 tahun setengah. Saya jaga 1 tahun setengah, pas giliran saya yang jaga, mama itu sudah habis waktu ganti tempat di rumahnya anaknya yang lain. Akhirnya sore-sore tak ajak minum susu itu, mama bilang, nah aku dijemput Opa, itu loh naik kereta, aku mau pulang. Nah saya mikir pulang itu ke rumah anaknya yang lain gitu. Ternyata enggak, ternyata dia mau meninggal. Terus saya bilang, ya sudah makan minum susu dulu, Mak, pulang ya pulang. Terus saya ngeyel, ya nanti kamu diselamatkan Tuhanku. Saya ngomong, aku sudah selamat, saya ini orang beribadah, saya orang beriman. Minum susu dulu, apa yang terjadi? Setelah minum susu, mama itu langsung meninggal di bahu saya. Betapa kagetnya saya karena dia meninggal di bahu saya. Setelah mama akhirnya semuanya ditribuni, semua datang, akhirnya mayatnya, jenazah mama itu dibawa ke rumah anak yang lain dipindah, dibawa keluar rumah ke anak yang besar. Apa yang terjadi setelah itu, saya juga mengalami mama meninggal, saya juga terkapar.
Karena perut saya sudah besar itu, saya sudah parah itu. Saya parah, akhirnya mbak-mbak yang jaga saya itu teriak-teriak, akhirnya ngebel, akhirnya ibu itu kembali lagi, yang lain bawa jenazah ke rumah anak yang lain, ibu saya, bos saya itu kembali ke rumah, langsung saya dibawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi waktu itu harinya Jumat, terus dibawa ke rumah sakit, dokternya waktu saya dibawa ke rumah sakit itu pingsan, sudah pingsan terkapar. Terus dokternya ngomong, ini siapanya? Ini asisten rumah tangga, bagaimana bisa sampai seperti ini Bu, ini sudah nggak ada harapan ini sudah, ginjalnya sudah busuk semua. Ini jarak 3 hari sudah Bu. Ketika dokternya bilang 3 hari sudah, saya sadar dari pingsan. Setelah saya sadar dari pingsan, terus saya tanya, karena dokter bilang jalan satu-satunya ginjal harus diambil dua-dua. Ketika saya sadar, saya tanya, kalau ginjalnya diambil, apa saya bisa sembuh? Sembuh atau tidak itu urusan yang di atas. Dokter cuma berusaha. Terus ada dokter yang satunya Islam, yang satunya Kristen. Yang dokter Kristen itu bilang begini, bener-bener Bu, setelah mata saya dibuka, perut saya dipegang, digubuk, terus bilang, iya Bu, mbaknya secara medis sudah nggak bisa, ginjalnya sudah dua-dua sudah rusak. Terus dokternya bilang, mbaknya cuma perlu mujizat. Terus saya bilang sama bos saya, Bu, kalau nanti saya meninggal, nanti kita kasih alamat Bu, biar mayat saya, jenazah saya dikirim ke desa. Kalau memang saya perlu mujizat, saya tak mencari sendiri mujizat Bu. Saya orang beriman. Walaupun saya orang tidak, tapi saya itu ngeyel, enggak pulang Bu. Sama dokter mau disuntik untuk mengurangi sakit. Saya enggak mau. Memangnya saya nanti mati, biar mayat saya dikirim ke desa. Sudah, saya mau cari sendiri. Kalau yang dibutuhkan mujizat, saya orang beriman, saya tak mencari mujizat. Apa yang terjadi saudara? Saya hari Jumat jam 12 malam itu, saya sembahyang, saya benar-benar berdoa. Tapi tidak terjadi apa-apa. Semalaman saya duduk sembahyang itu gak terjadi apa-apa. Sampai seharian. Selesai begitu, badan semakin parah, dokter bilang cuma 3 hari. Hari Minggu itu saya mestinya sudah nggak ada, sudah meninggal. Hari Sabtu itu saya sembahyang tahajud, lebih kusuk lagi karena besok hari Minggu itu secara medis saya harus meninggal gitu. Terus akhirnya saya sembahyang tahajud, pas waktu baca kalimat la ilaha illallah, pas kan gitu, apa yang terjadi? Ada salib itu di tembok itu nyentrong ke muka saya, menyinari muka saya. Terus saya kaget. Dalam hati saya, ngapain itu salib? Wong saya orang muslim kok ngapain ada salib itu? Karena saya penasaran, salib itu kan punya orang Kristen, ngapain itu salib? Apa yang terjadi saudara? Akhirnya mata saya buka, saya melihat salib itu tadi turun menjadi manusia. Tinggi besar, guanteng, pokoknya Yesus itu guanteng. Wajahnya bersinar, pandangannya itu tajam, melihat saya sambil senyum. Terus ada magnetnya saudara, saya kan nggak bisa sujud. Saya sembahyang itu sampai terlentang, tubuhnya, perut saya itu kayak 9 bulan bengkak. Akhirnya orang itu saya bentak itu tambah tersenyum. Dia bilang, siapa kamu? Dia bilang, aku Isa Al-Masih, aku tahu kamu. Kamu adalah orang yang saleh, tekun mencari aku. Saya marah begitu kan. Saya tuh dari kecil sudah ibadah. Saya dari kecil itu sudah sembahyang mencari Allah. Kenapa kamu bilang aku salah? Terus kamu itu siapa? Berani menyalahkan saya. Terus dia bilang, aku adalah Isa Al-Masih. Terus saya tanya, terus kamu kesini mau apa? Aku datang memang mau menyembuhkan engkau. Tapi kalau sembuh apa yang akan kau buat untuk aku? Terus saya bilang, kalau malam hari ini aku sembuh total, hidupku untuk engkau. Buktikan kalau engkau memang Isa Al-Masih itu mujizatnya Al-Quran. Jadi kalau engkau memang benar-benar Nabi Isa, engkau dapat menyembuhkan aku, hidupku untuk engkau. Setelah begitu dia maju ke depan, dia bilang, iya, aku menyembuhkan engkau gratis. Saya juga bilang, buktikan kalau engkau memang Nabi Isa, malam hari ini, aku juga memberikan pelayanan untuk memberikan diriku gratis. Terus akhirnya dia maju ke depan, saya nggak bisa melihat, saudara. Saya melihat orang itu tadi jadi sinar, kayak matahari di atas plafon. Lah mata saya silau, nggak berani melihat. Tetapi mulut saya tetap terucap. Saya bilang, cepat buktikan kalau engkau memang Nabi Isa.
Akhirnya dia maju ke depan, melangkah maju ke depan, dia menjamah saya, tapi tidak pakai tangan, tapi pakai api. Kayak kalau kertas disiram dengan bensin, terus disumet, dinyalakan itu kan gitu. Jadi api itu menyala langsung nabrak ke muka saya. Setelah nabrak ke muka saya, apa yang terjadi? Terus itu masuk, api itu masuk ke dalam bagian yang sakit, terus keluar. Terus tak pegang-pegang, loh gimana sakitnya? Tadi kayak ada api masuk, tapi kok tubuhku kok jadi hangat, enak begitu. Terus setelah saya batin, saya mikir, ada kayak api itu, kayak apa itu ombak pecah itu ke muka saya, biar itu air. Setelah itu muter-muter bagian yang sakit perut saya, langsung keluar. Setelah selesai gitu, saya tuh kayak terangkat, kayak ngawang gitu, diangkat ke atas gitu. Terus saya tuh kaget, sampai saya nggak bisa pegang tempat tidur, karena apa, saya kayak diangkat ngawang ke atas. Terus dia bilang, malam hari ini kamu sembuh total, kamu besok pergi ke rumahku. Waktu itu sudah mulai hampir jam 1. Itu sudah hari Minggu. Kalau saya pikir, saya bilang di dalam hati dan pikiran itu tarik-tarikan. Karena apa? Dia bilang besok kamu pergi ke rumahku. Saya bilang, loh saya ini kan orang Muslim. Besok itu kan hari Minggu, harinya orang Kristen. Ya enggak mungkin toh saya pergi ke gereja. Tapi itu di dalam hati. Terus akhirnya Isa Al-Masih itu tadi bilang, malam hari ini kamu sembuh total, kamu besok pergi ke rumahku. Kalau perlu aku panggil namaku Yesus. Jadi saya tahu nama Yesus. Isa Al-Masih sendiri yang bilang bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Dan malam itu selesai seperti itu, dia pergi kembali balik ke tembok yang pertama yang di tembok itu. Akhirnya saya turun dari tempat tidur, sudah tidak sakit itu. Masih bengkak semuanya, tidak bisa melihat, tapi sudah nggak sakit. Setelah seperti itu, sakit, saya sujud di bawahnya tembok itu, bekasnya salib itu. Saya teriak-teriak, terima kasih Tuhan, ya orang Kristen, terima kasih Isa Al-Masih, Engkau membuktikan kok Tuhan, saat ini aku sembuh, aku sudah tidak sakit. Habis gitu salibnya hilang, maaf kata, saya pergi ke kamar mandi, kencing. Jadi operasi malam hari itu, saya mengalami sesuatu. Kencing itu kayak orang nyiram taman itu loh, biar besar gitu, air yang sangat besar, tapi itu baunya setengah mati karena hampir 7 bulan saya tidak makan, tidak buang air besar, tidak buang angin, yang diminum itu tajen, air tajen itu, sehingga perutnya menjadi besar segitu berapa bulan. Setelah begitu, apa yang terjadi? Yang terakhir itu bunyi yang terakhir setelah tadi kercak air itu saya terima, yang terakhir saya tangkap suara apa ini? Ternyata batu ginjal itu bagus saudara, kayak batu karang itu loh, kayak batu karang tadi, kayak ada serbuk berlian, kayak ada serbuk berlian. Nah saya ini heran, loh ini penyakit tapi kok bagus tapi kok penyakit, ini yang membuat aku sakit ini. Jadi akhirnya saya buang itu, kan nggak ngerti kalau untuk saksian apa, akhirnya saya buang ke kloset itu batu ginjal yang bagus itu tadi. Setelah selesai begitu, apa yang terjadi saudara? Perut saya itu kempes ketika malam hari itu. Tapi apa semuanya masih bengkak, tangan, kaki semua masih bengkak, tapi sudah tidak sakit. Habis itu antara usus itu dengan kayak tulang itu kelet karena lapar berbulan-bulan nggak makan. Akhirnya itu kelaparan malam itu juga. Akhirnya saya ada yang jaga. Waktu itu saya kejadian kan di rumahnya bos. Nah, pembantu itu saya bangunin yang jaga saya itu. Mbak, saya minta makan, Mbak. Saya ketemu Yesus, orang Kristen. Isa Al-Masih itu ternyata Yesus, Tuhan orang Kristen. Perutku sudah kempes, Mbak. Aku mau makan, Mbak. Aku lapar. Dan mbaknya ini ngamuk-ngamuk karena biasanya kalau sembahyang saya yang imami gitu loh. Akhirnya saya bangunin, Mbak saya makan. Apa yang terjadi? Mbaknya ngamuk karena apa? Kamu gila ya, orang Islam kok nyebut-nyebut Tuhan orang Kristen. Tuhan orang Kristen itu siapa? Terus saya bilang, Isa Al-Masih itu menyata Tuhan orang Kristen, namanya Yesus. Perut saya sudah kempes, saya lapar mau makan. Terus akhirnya mbaknya teriak-teriak manggil bos di lantai 2. Teriak-teriak karena ruang makannya dikunci. Karena saya kalau makan harus rebus air diminum. Dari rebus gas diminum airnya, namanya tajen itu. Teriak-teriak, bos bangun, akhirnya semua malam itu heboh sekali, karena masih belum jam 2, heboh sekali. Akhirnya bos turun, bos bilang, ngapain kamu ini ribut-ribut pagi-pagi ini loh bu, mbaknya minta makan ini loh bu, gitu.
Kan terus bos bilang, kamu jangan cari masalah kalau makan itu, kalau lapar makan dengan bubur dulu, jangan cari masalah. Saya bilang, tidak Bu, saya ketemu Tuhannya orang Kristen, namanya Yesus. Tuhannya orang Kristen, Isa Al-Masih itu Yesus Bu. Saya sudah bertemu, perut saya sudah kempes, saya mau makan. Apa yang terjadi? Bos saya marah-marah. Kamu gila ya? Saya ini orang Kristen dari kecil, gak pernah ketemu Yesus. Kok kamu orang Kristen, Islam kok ketemu Yesus? Setelah bilang begitu, anaknya kecil itu pinter karena dia sekolah minggu, bilang, coba Mbak cerita Mbak. Setelah saya cerita, anaknya bilang, iya Mak, itu Tuhan Yesus, Mbaknya sudah sembuh, biar makan Mak. Gitu. Terus akhirnya semuanya kembali ke kamar, saya makan. Kira-kira beras 1 kilo itu saudara. Dan makanan dingin-dingin dari kulkas itu saya makan semuanya. Setelah selesai makan, saya pingsan, kemelekaran perutnya itu. Tapi kalau dipikir nalar, itu tidak masuk akal. Sakit ya sakit, tapi saya nggak sakit gitu. Saya setelah pingsan 5 menit, saya digotong ke tempat tidur, pingsan 5 menit, saya bangun. Mata saya terbuka, tubuh saya kembali normal. Semuanya yang bengkak-bengkak menjadi kempes, semuanya mata saya terbuka. Dan saya sembuh total malam hari itu. Saya nangis jadi-jadinya. Saya kembali ke tembok yang ada salibnya. Pertama kali saya nangis, saya bilang, Tuhannya orang Kristen kok ajaib, Tuhannya orang Kristen kok luar biasa, Tuhannya orang Kristen, Engkau Isa Al-Masih telah membuktikan mujizatmu. Hari ini aku sembuh. Mulai hari ini Tuhanku Yesus, mulai hari ini hidupku milikmu. Setelah selesai begitu saudara, saya mandi. Cari baju sudah nggak ada saudara, beleknya sudah dibukai semua. Jadi saya pakai baju yang pertama saya masuk ke rumah itu, pertama masuk. Karena apa? Bajunya sudah nggak bisa dipakai semua. Jadi yang pakai masuk baju model dulu, zaman dulu itu saya pakai. Saya pergi, saya bangun, saya bingung. Bos saya kalau ke gereja itu Natal sama Paskah. Otomatis kan saya bingung, kemana ini? Saya bagaimana harus pergi ke gereja? Tapi ini roh saya itu sudah ditarik, cepat pergi ke rumah Tuhan. Ayo cepat ke rumah Tuhan. Saya ini sampai menggigil kayak orang mau mati, rasanya kepingin ke rumah Tuhan, yaitu ke gereja. Akhirnya saya memberanikan diri, menggedor pintunya, bos. Bos, bangun bos, saya mau ke rumah Tuhan. Saya nggak bisa bos, ini loh, saya kepingin ke rumah bos, cepat Bu, saya kayak mau mati Bu, aku mau ke rumah Tuhan. Bos bangun ngamuk-ngamuk, jam berapa ini? Belum jam 3 saudara. Ngamuk-ngamuk, jam segini ya, kamu siap-siap saja, nanti tak antar ke gereja. Terus apa yang terjadi? Karena saya kalau pagi itu biasanya mana sih mobilnya sinyo, mobilnya bapak, mobilnya ibu, semuanya kan orang sibuk. Ibu itu pasti pergi jualannya ke Pasar Atum. Terus habis itu selesai, saya itu bilang, waduh, bagaimana ini caranya? Akhirnya daripada ribut, mobilnya saya panasin semua. Setelah mobil saya panasin semua, yang ribut gini pembantunya, bingung semuanya. Kamu ini loh, mau ke gereja aja, kalau mau ke gereja nggak apa-apa, tapi jangan bikin heboh. Ini nanti diprotes sama tetangga. Kamu belum, masih jam segini. Terus akhirnya saya mobilnya tak panasin selama, yang satu tak matikan, semuanya matikan, akhirnya mobilnya yang satu, saya tidur di dalamnya mobil. Apa yang terjadi? Ibadahnya itu 6:30, ibadahnya pagi, bos itu jam 7 baru turun dari tangga, cetak-cetok, rasanya saya pengen ngamuk, rasanya pengen tak setir berangkat, tapi saya kan nggak tahu gerejanya gimana, itu kan nggak tahu. Akhirnya bos datang, ayo naik. Habis itu apa yang terjadi saudara? Kita pergi ke gereja, karena antara gereja dengan rumah nggak begitu jauh, akhirnya saya diantar. Pas khotbahnya itu terakhir saudara, ibadahnya cuma sebentar. Pas terakhir saya turun dari mobil, ada 2 tangan yang menggandeng saya. Tahu-tahu saya ada yang bawa masuk ke rumah, dimasuk ke gereja itu. Setelah masuk, apa yang terjadi? Di depan saya itu tidak ada di lain-lain, nggak ada tempat, tinggal 1 bangku buat saya di depan pendeta pas khotbah yang terakhir itu. Firman Tuhan Matius 11 ayat 28. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kepadamu kelegaan. Setelah pendetanya bilang, karena saya tidak melihat pendeta, yang saya lihat adalah Tuhan Yesus yang tadi malam itu yang ada di mimbar. Jadi saya ketemu Tuhan Yesus di atas mimbar. Akhirnya saya menggigil, keringat basah, saya langsung sujud di bawahnya mimbar.
saya bilang, mulai hari ini Tuhan, Kau telah membuktikan mujizat-Mu, Kau telah membuktikan bahwa Engkau adalah Tuhan. Mulai hari ini Tuhanku adalah Yesus. Mulai hari ini, apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Aku tidak akan Tuhan, sekalipun orang tuaku, tidak ada akan kutukar dengan Engkau. Mulai hari ini aku akan menentang dunia. Semua orang harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan. Setelah selesai saya berdiri, khotbahnya selesai, saya pulang turun dari tangga, mau dari pintu depan, disalami sama pendeta nih. Selamat ya. Terus saya bilang, terima kasih Pak Pendeta. Setelah itu saya diajak pulang. Saya langsung ringkes dari bos itu, saya langsung baju saya tak ringkes, saya bilang, bos saya itu bilang, kalau kamu sakit, kamu nggak boleh pulang. Tapi kalau sembuh kamu boleh pulang. Karena apa? Nanti orang desa bilang, dipikir kamu dipakai padal, maka dipakai pesugihan. Makanya kamu bilang nggak boleh pulang. Sekarang boleh pulang. Apa yang terjadi? Saya hari itu, hari Minggu, saya pulang ke rumah saudara. Bapakku, keluargaku tuh orang Muslim yang sungguh-sungguh, saudara. Bapakku ini orang Muslim, tapi gak pernah sembahyang. Tapi fanatik setengah mati. Apa yang terjadi, saudara? Karena uang yang saya kerja itu uangnya kan pulang terus. Jadi Bapak kan nggak tahu kalau saya sedang karat itu kan nggak tahu. Nah, saya saksi menceritakan bagaimana saya ketemu Tuhan, saya disembuhkan itu bagaimana. Selama ini saya nggak kerja, tapi uang saya tetap pulang. Karena apa? Saya mengalami sakit itu tadi. Akhirnya apa, saudara? Setelah saya pulang, bapak saya itu kan kumisnya jegrak begitu. Bapak saya itu kumisnya topel. Bapak saya itu bilang, saya bilang bersaksi setelah itu mulai hari ini karena itu saya sudah disembuhkan bahwa tidak ada Tuhan, hanya Yesus yang bisa menyelamatkan juru selamat dunia. Bukan insya Allah tapi pasti. Akhirnya saya bilang, mulai hari ini imanku adalah Kristen. Mulai hari ini aku menjadi pengikut Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Bapak saya ngamuk, saudara. Mejanya digebrak sampai kumisnya itu jegrak karena apa? Matanya mendelik. Bapak saya sampai kayak setan, saudara. Lah ibu saya keluar dari dapur itu langsung ada pintu dapur keluar ibu saya itu lari di jalan itu sampai lari bilang kafir, anakku jadi kafir lari. Lah di kampung itu satu jalan itu hampir semuanya itu masih ada saudara-saudara misanan sepupu gitu loh, saudara, sehingga semuanya itu ikut ibuku pulang. Jadi mereka itu mau memasak saya, dia pulang semua ke rumah. Akhirnya loh saya itu diberi keberanian untuk bersaksi sehingga bisa kesaksian massal itu, saudara. Satu kampung datang semuanya. Mereka semua sembari tangannya itu di palangkrek seolah-olah kayak saya itu penjahat begitu. Terus akhirnya saya bilang, saya juga menduding-duding mereka. Mulai hari ini aku sakit disembuhkan sama Tuhan. Makanya kalau tidak ada Tuhan, keselamatan lain kecuali di dalam Yesus. Makanya itu barang siapa percaya Yesus, nanti masuk surga. Ada jaminan. Mama itu saya pengen masuk surga. Karena itu saya mulai sekarang percaya Yesus. Karena saya sudah merasakan, sudah berjumpa bahwa Isa Al-Masih adalah Yesus. Mujizat Al-Quran itu adalah Yesus. Makanya itu kita harus percaya. Kalau kamu semuanya, jadi Pak Dev, bule saya, semua saudara saya itu semua tak tuding begitu. Kalau kamu percaya Yesus, kamu pengen masuk surga, kamu harus bertobat. Kamu harus percaya Yesus. Semuanya. Akhirnya kalau kamu tidak mau, silakan kamu sendiri masuk neraka. Karena yang cuma Yesus yang bisa membawa ke surga. Karena itu, apa aku salah kalau aku jadi pengen masuk surga? Tidak, ya sudah. Habis gitu apa yang terjadi? Semua sambil ngamuk-ngamuk, akhirnya pulang. Satu-satu pulang, saudara. Sendirian dengan sendirinya pulang semuanya ke rumah masing. Akhirnya tinggal bapak sama ibu. Akhirnya saya ngomong begini. Dengar baik-baik ya Pak. Dengar baik-baik ya. Tuhan Yesus, tidak aku tukar dengan bapak. Tuhan Yesus nomor satu buat saya. Semua boleh meninggalkan saya, Bapak Ibu semua boleh ninggalin saya. Tapi Yesus, ingat itu, Yesus tidak akan aku tukar. Yesus segala-galanya buat saya mulai hari ini. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan aku dari Yesus. Karena itu Bapak tidak aku tukar. Ingat yang baik-baik, boleh meninggalkan saya. Untungnya rumah itu milik saya. Untungnya rumah itu milik saya. Mungkin kalau itu bukan rumah saya, mungkin saya bisa diusir, saudara. Saya bisa diusir itu. Saking itu rumah milik saya sehingga mereka tidak bisa mengusir saya. Jadi mulai semenjak itu, saudara, saya di rumah sampai nunggu minggu, saya sampai nunggu minggu lagi. Sampai minggu lagi, saya pergi ke gereja. Gerejanya dekat sama rumah, saya lewat belakang. Apa yang terjadi? Ibu-ibu itu semuanya ada kamar mandi umum. Mereka itu antri semua baris panjang. Itu semuanya itu
kayak menantang saya begitu, palang kerik begitu. Terus akhirnya apa? Dia tanya, pagi-pagi sudah cantik mau kemana? Saya bilang, saya mau masuk surga. Makanya saya pergi ke gereja. Kalau orang mau masuk surga ikut Yesus, berarti harus ikut aturannya. Yaitu kalau minggu harus ibadah ke gereja. Apakah aku salah kalau masuk pengen ke surga? Tidak, ya sudah. Kalau kalian semua, ibu-ibu semua kalau pengen masuk surga, percayalah Yesus. Tapi kalau gak mau pengen masuk neraka, ya tidak apa-apa, silahkan masuk neraka sendiri. Jangan ngajak saya, karena saya pengen masuk surga. Setelah begitu saya pergi ke gereja, orang-orang buyar sendiri, saya pulang ke rumah. Tahu nggak, selama 1 minggu di rumah itu, orang lewat itu semua meludah-ludah. Semuanya meludahi saya, meludahi di jalan depan rumah itu. Dan bapak ibu saya nggak menyapa saya. Jadi setiap ibu masak ini nggak ditawani makan, itu habisin aja. Ibu saya nggak bilang masak lagi gitu aja. Sudah pokoknya habisin masak lagi gitu aja. Jadi selama 1 minggu kayak gitu. Akhirnya setelah saya pulang dari gereja, saya berdoa, Tuhan ya orang Kristen, karena sekarang aku sudah menjadi milikmu, aku menjadi pengikutmu, aku pengen melunaskan, aku kepingin utangnya Bapakku lunas, Tuhan buktikan. Aku akan membuktikan Tuhan kepada orang di daerah sini, aku pengen menjadi bukti Tuhan, bahwa semua yang paling baik itu adalah Engkau. Hanya Engkau, tidak ada Allah yang baik Tuhan, hanya Yesus yang baik. Buktikan, saya minta hati saudara, supaya hati saya tidak luka. Saya tidak mau luka hati. Engkau mengampuni semua orang, termasuk bapak saya, ibu saya Tuhan. Biarlah aku menjadi pengikutmu yang sejati. Tolong Tuhan, aku pengen punya pekerjaan yang baik. Lah, punya pekerjaan, saya akhirnya pergi. Setelah selesai, saya pergi ke Surabaya lagi, saudara. Loh, saya kepingin punya pekerjaan ikut orang bule. Kalau ikut orang bule, itu cepat nanti bajiannya lebih banyak, supaya cepat melunasin utang. Saya cuma cari kerja untuk melunaskan utang, selesai itu saya mau ikut Yesus full. Apa yang terjadi? Saya pergi ke Surabaya, ada teman saya, itu kerja ikut orang bule. Dia bilang begini, nama saya masih Prati waktu itu. Prat, kamu mau cari kerja kan? Mau cari kerja ikut orang bule kan? Ada yang datang itu temennya bos, orang Jerman, gak bisa Indonesia, gak bisa bicara bahasa Indonesia, bisanya cuma Jerman sama Inggris. Saya bilang, saya pikir kalau teman saya kan GKJ dulu, saya pikir Tuhanmu takpek sekarang dulu. Aku takpek sekarang, aku punya Yesus. Dan sekarang ini saya tidak takut. Masa saya bahasa saja saya sakit disembuhkan, kok masa saya tidak bisa bicara. Nanti Tuhan, ini orang Kristen yang bicara sama bos. Akhirnya apa saudara? Saya bekerja, jadi interview itu pakai bahasa Inggris saudara. Saya sampai nggak habis pikir itu. Saya bilang, Tuhan ini orang Kristen, engkau yang bicara ya. Engkau yang bertanggung jawab supaya aku bisa masuk, engkau yang bicara. Urapi mulutku Tuhan supaya aku bisa bicara bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Interview itu mau pakai bahasa Inggris saudara. Saya sampai heran itu. Jadi bahasa Inggris kayak orang nggak punya kan gitu deh. Pokoknya bahasa Inggris. Terus ditanyai gajinya berapa, minta gajian berapa. Saya bilang, Tuhan saya bekerja dulu baru lihat. Kalau pekerjaan saya baik, nanti Tuhan bisa gaji seberapa sesuai apa yang saya bisa. Ternyata saya setelah 1 bulan, bos saya itu punya kayak usaha emas gitu saudara. Jadi di rumah itu, di kamar khusus itu emas batangan itu banyak, dan saya di situ masuk dikasih kepercayaan saudara. Emasnya batangan, emas banyak, ada permata, ada gelang, ada semua yang belum begitu jadi. Itu banyak sekali. Jadi bos itu sudah percaya sama saya jadi tangan kanan bos. Dan saya itu heran saudara. Saya itu bisa belajar. Di situ saya itu diterima. Bayangkan, saya SD kelas 2 nggak tamat, bahasa Indonesia aja nggak begitu pintar, saudara. Tapi saya begitu masuk ke situ, saudara. Saya itu jadi koki, saudara. Masuk jadi koki di situ. Jadi saya itu jadi saya setiap hari bilang bicara terus. Saya ajak bicara itu. Tuhan orang Kristen, engkau lah Tuhan yang hebat dah. Mosok saya bicara, masa engkau nggak bisa didik aku ya? Engkau yang membuat resep mengajari aku supaya aku bisa masak, supaya namamu engkau tidak dipermalukan. Pakai aku yo, ajari aku masak yo. Jadi saya itu seolah-olah Tuhan itu ada di samping saya yang siap ngajari saya. Jadi saya tuh di situ bisa nyiptakan resep-resep begitu. Terus saya bilang, bagaimana saudara? SD kelas 2 nggak bisa, tulisannya semua bumbu-bumbu itu bahasa Inggris semuanya saudara. Kalau saya salah bisa jadi keracunan itu bosnya. Tetapi di situ Tuhan itu saya kok ada di sini itu kayak tercipta resep begitu, kayak tercipta resep.
Sehingga masak apa? Bos saya pengen apa itu Tuhan sudah ngajari dulu. Nanti bosmu pengen makan ini loh. Jadi ini saya masak sudah disiapin. Kayak daging, kayak semuanya ngambil daging, ngambil bumbu. Saya belanja kan orangnya sendiri, kan saya lagi baru. Sudah ada belanjaan itu ya semuanya tulisannya bahasa Inggris, saudara. Terus selesai begitu, saya masak. Saya masak karena Tuhan, bagaimana caranya ini masak? Tuhan, orang Kristen, bagaimana ini caranya masak? Ajari aku dong. Akhirnya saya masak semuanya, tak kumpulin caranya begini. Jadi Tuhan ngajari, memberi hikmat. Jadi makanya orang yang punya Tuhan Yesus itu kalau sampai meninggalkan Tuhan itu orang bodoh banget itu. Karena saya ngalami, saudara, saya jadi koki, jadi tukang masak. Masakannya bukan masakan Indonesia, saudara. Masakannya makannya orang luar, orang-orang yang baru datang belum tahu makanan Indonesia. Saya sendiri saya cuma masakan Indonesia. Itu pun nggak pinter-pinter, ya masakan desa. Tapi di situ saya dididik Tuhan. Saya diajari Tuhan untuk menjadi koki, bagaimana mengajari. Dan di situ, saudara, waktu saya masuk ke situ, gajian pas saya dapat gajian, kaget saudara. Waktu hampir tahun 90-an, 90 sampai 91-an, pertengahan. Itu saya kerja di situ 1 bulan itu saya digaji 250 loh saudara. Emas saja beli cuma 25.000 loh, mas 24 karat itu waktu tahun itu. Loh itu tetangga rumah itu yang pembantunya orang Chinese itu masih 30.000, 35 gajian. Saya sudah 250 loh saudara. 250 gajian saya lebih banyak, cuman yang lebih banyak itu apa itu uang tip. Tamunya orang Jerman semua, ada 4 orang Jerman dilayani begitu baik. Jadi gajian saya sama tipnya itu banyak tipnya saudara. Jadi saya 1 bulan itu bisa menerima uang hampir 3 juta loh saudara. 3 juta saya terima uang. Orang itu loyal banget dan saya itu orangnya jujur. Saya cerita sama bos saya itu tahu. Saya di sini kerja itu untuk apa? Untuk bayar utang. Sehingga bos itu dipakai Tuhan untuk berbelas kasihan. Dan saya cerita, sehingga tamu-tamu itu pun juga berbelas kasihan. Jadi saya 1 bulan itu sama tim-timnya mereka ada 3 jutaan lebih. Apalagi kalau jadi setiap 1 bulan saya pulang bayar utang saudara. Pertama kali saya bayar utang yang paling kecil, yang 3 jutaan saya bayar duluan. Karena apa? Di situ saudara. Bos itu siap saya pulang, uang transportnya itu hampir 1 gaji, saudara. Terus teman tamu-tamu itu juga memberikan mereka, apa itu namanya, untuk naik pakai transport, dan dia pesan cepat kembali. Akhirnya saya pulang cuma nginep 1 hari, jadi saya pulang bayar utang yang pertama ini 3 juta lunaskan dulu. Setelah begitu, bulan berikutnya, dan Tuhan itu buat perkara yang ajaib di situ. Jadi saya yang cuma bunganya saja itu kerja di UKT orang bule itu Tuhan melunaskan utang cuma 5 bulan. Saya kerja di situ 5 bulan, utang saya lunas, utangnya bapak saya sama bunga-bunganya semuanya dilunaskan Tuhan dengan cara-caranya Tuhan yang ajaib itu. Akhirnya mereka bos itu dipakai Tuhan begitu murah hati. Saya tuh kayak berkelimpangan uang. Jadi seingat aduh saya menerima uang itu rasanya kayak uang itu bener-bener kayak hujan uang waktu itu. Karena apa? Yaitu bosnya itu semua, bos yang 4 pulang, yang gantinya itu orang yang lebih loyal lagi, yang dipakai Tuhan lebih loyal lagi. Jadi saya uang itu 1 bulan bisa nerima ada 3 juta lebih dan belum transportnya. Jadi saya pulang bayar utang masih bisa ngasih ninggali untuk keluarga, untuk ibu bapak saya. Setelah segitu utangnya lunas semua, beberapa bulan utangnya lunas selesai. Saya nerusin kerja di tempatnya bos itu, saya genapkan 1 tahun. Terus karena saya punya prinsip, jadi sisanya untuk benahi rumah di desa, untuk membenahi rumah di desa. Setelah rumahnya selesai, saya bilang sama Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Kristen, aku akan menepati janjiku kepadamu. Utangnya bapakku sudah lunas, rumahku sudah dibenahi. Aku akan ikut engkau, melayani engkau dengan sepenuh hati. Dan aku mau engkau yang pamit buat bos saya bilang ya, engkau yang bilang mintakan rekomendasi yang terbaik. Dan setelah itu mintakan pesangon supaya aku bisa keluar punya uang dan saya bisa buka usaha sehingga aku bisa melayani engkau full hak betul-betul. Apa yang terjadi saudara? Yang tidak masuk akal pas gajian dan saya pamit. Loh saya itu belum bilang sama bos saya kalau saya itu mau resign, belum. Tapi di situ bos saya itu sudah ada surat rekomendasi yang baik, ada pesangonnya itu 3 bulan, ada
Pokoknya sudah diatur sedemikian rupa. Akhirnya saya pulang, saya dibilang nih, nanti kalau kamu perlu pekerjaan, kamu bisa mencari saya karena kamu pegawai yang paling bagus, pegawai paling the best, sehingga kamu bisa cari kerja kembali. Terus saya bilang, tidak, saya mau menjadi misionari, saya mau melayani Tuhan. Terus itu oke. Ada setelah saya pulang, saya pamitan, barang-barang sudah saya masukkan koper, saya mau keluar. Ada sesuatu lagi saudara yang tidak saya terpikirkan. Siapa itu? Adik sepupu saya. Aku tahu itu malaikat yang menyamar adik saya. Oh, dia belum tahu kalau saya jadi Kristen, itu belum tahu. Dia bawa taksi, tahu-tahu. Mbak, kamu mau cari taksi toh? Kamu mau pergi toh? Kamu mau keluar di sini? Kamu sekarang kan jadi Kristen. Sudah tak carikan kos-kosan di Panjang Jiwo, sudah tak carikan kos-kosan, sudah dibayar 1 bulan. Nanti juga dekat sama gereja Manyar, nanti kamu ke gerejanya ke Manyar gitu. Saya nggak berpikir panjang, ya, wes oke, saya naik mobil, naik taksi itu, kos-kosannya sudah dibayar ya 1 bulan. Rumahnya bos saya dekat sama rumahmu, itu rumahnya dekat, itu ada langgarnya, itu rumah tuan rumah, sudah dibayar ya 1 bulan. Oke, setelah saya turun dari mobil, saya naruh koper, mikir saya mau balik, nawarin gak minum dulu tak? Loh, jalan itu buntu saudara, gang kecil. Saya tarik keluar, taksi ini sudah nggak ada nih saudara. Mestinya itu atret ke belakang itu lama, itu sudah nggak ada. Begitu 1 jangka sudah nggak ada saudara. Saya baru sadarnya itu setelah lama. Iya. Terus setelah tahunya kalau itu malaikat itu adik saya berapa lama, sudah lama, dia bilang, Mbak, aku mau ke Surabaya cari kerjaan loh. Terus saya, kamu gak pernah ke rumahku tuh lah, kamu sih nyarinya aku kos-kosan. Dia bilang, tidak, aku gak pernah ketemu kamu gitu. Jadi dia juga gak tahu, aku Kristen itu dia juga gak tahu. Aku herannya di situ lah, aku baru tahu kalau itu malaikat. Apa yang terjadi saudara, begitu saya masuk rumah kos-kosan, saya kayak orang gila saudara. Tuan rumahku ini kan ada langgar, rumahnya mepet sama langgar. Saya itu sudah masuk ke rumah tuan rumah itu langsung menginjil, memperkenalkan diri sama tetangga, lingkungannya orang Madura semua saudara. Saya bersaksi menceritakan saya dulu orang Muslim. Mungkin kalau sekarang, mungkin saya dianggap penistaan saudara. Jadi saya kayak memaksa orang harus percaya Yesus, harus bertobat. Jadi di situ ya nggak ada orang cuma gendeng, orang gila. Paling orang cuma nggak ada yang anu, tapi nggak berani nggak berani batas saya. Terus akhirnya saya ketemu mama-mama Ambon kos-kosan di situ. Semua orang karena orang Muslim nggak ada yang tahu toh bagaimana caranya jadi Kristen itu kan. Aku mikir, maksud jadi Kristen cuma begitu saja loh. Jadi Kristen apa cuma kayak gini toh? Saya nggak mungkin. Akhirnya saksi sama mama Ambon itu bilang gini, ya kamu sudah disembuhkan Tuhan, kamu sudah ketemu, tapi apa kamu sudah dibaptis? Apa yang terjadi? Setelah saya dengar kata-kata baptis, roh saya itu menyala-nyala. Roh saya ini nggak bisa persis kayak saya ditarik ke gereja itu. Waduh, nggak bisa tidur aku. Ya mas, saya mau ke gereja, aku mau dibaptis. Siap baju 1 setel. Nanti besok jam 9 ada ibadah, kita berangkat jam 8 lebih. Akhirnya saya nyampe gereja, saya selesai ibadah, mau dikonselingi baptis. Yang konseling itu tanya, kenapa kamu mau jadi Kristen? Saya cerita, setelah akhirnya nggak bisa dikonselingi. Sudah nggak usah konseling, Mas. Kamu langsung aja antri di situ. Wong aku aja nggak pernah ketemu Yesus, kamu sudah ketemu kok. Sudah, ayo, kamu antri aja di sana. Sudah, akhirnya saya diisikan formulir dan sama mama baptis saya. Akhirnya saya masuk antri. Apa yang terjadi saudara? Waktu saya masuk gereja pertama, Tuhan Yesus menyambut saya. Waktu saya mau dibaptis di dalam kolam, itu juga saya melihat pendetanya itu bukan pendeta, tapi itu juga Tuhan. Tuhan sendiri mengangkat tangannya itu kayak nangkap saya begitu saudara. Jadi saya masuk kolam renang itu langsung blung gitu. Saya pendetanya langsung saya dekat. Karena saya tidak melihat pendeta, saya melihat dia itu Yesus yang masuk di dalam kolam itu. Akhirnya saya dibaptis, saya ditenggelamkan, saya bangun, saya tidak berani buka mata saudara. Saya itu kayak bayi didekap sama Tuhan Yesus, dipeluk sama Tuhan dalam kolam itu. Akhirnya saya keluar dan mama baptis saya bilang, kamu harus buka mata nanti jatuh. Terus saya bilang, tidak ma, aku melihat, aku sedang digendong sama Tuhan Yesus. Nanti kalau aku buka, Yesusnya hilang, aku tidak mau. Aku tidak mau Yesusnya hilang ma. Ya sudah, akhirnya ganti sampai pulang saya mata saya tertutup, sampai naik becak, sampai kos-kosan itu tutup. Jadi yang buka pintu kos-kosan itu mama baptis saya buka pintu. Terus saya masuk, pintu saya selok, sudah.
Mama pulang, saya tiduran karena saya masih didekap sama Tuhan. Saya didekap sama Tuhan. Akhirnya apa? Tahu-tahu saya bukan tiduran karena saya memang menikmati didekap Tuhan, sedang dimanja-manja kayak orang di belai-belai begitu. Akhirnya apa? Ada tangan yang besar itu ngangkat saya. Saya diangkat tahu-tahu ke atas. Loh, saya langsung mata saya terbuka, saudara, di atas. Loh, kok saya ada di udara? Kok saya ada di atas? Tapi saya lihat bawah, loh, saya kok tidur? Tapi kok saya ada di atas? Ternyata itu yang diangkat rohnya. Apa yang terjadi? Saya diangkat itu masuk. Pertama-tama saya dibawa ke neraka, saudara. Saya diturunkan jalan. Jalan itu orang buahnya itu orang kayak mau pergi ke pesta itu pakaian mereka. Langsung situ saya jalan di tengah-tengahnya. Apa yang terjadi? Di tengah-tengah jalan yang lebar tadi, tahu-tahu turun plus langsung itu neraka, saudara. Saya melihat semakin masuk, semakin dibawa masuk, semakin apa yang terjadi saya masuk. Lautan api yang sangat mendasar. Lautan api yang sangat menyala-nyala, dan itu ada seorang perempuan di pinggirnya api itu. Dia teriak-teriak, kayak terbakar, dijilati api, dan ulat itu, di mulutnya itu ada ulat sampai atas ke bawah, jadi kayak manusia ulat, saudara, kayak karet terbakar, dan dia bilang tolong, itu manusia itu ulat, saudara, persis kayak ulat, gak kelihatan orangnya, berbentuk ulat, tolong. Terus saya bilang sama Tuhan, itu loh, orang itu minta tolong itu loh, kasihan Tuhan, tolong. Dia ngomong apa? Sudah terlambat anakku, waktu itu dia sudah aku mengutus hambaku, tetapi orang itu menolak percaya aku. Dia diteruskan dengan jalannya yang jahat, sehingga sekarang meninggal dia saat ini ada di tempat ini. Terus saya tuh bilang, ngomong sama Tuhan, loh, aku ini sakit disembuhkan, sembuh kok dibawa ke sini. Ini tempat apa ini? Kok mengerikan sekali. Aku nggak bisa, panas dan baunya setengah mati kayak begini. Jadi api itu menjilat. Orang itu dijilat api, saudara. Tapi heran saya, dijilat-jilat api. Ulat itu nggak mau turun loh, saudara. Kekal ulat itu. Sampai mulut-mulutnya semuanya, sampai tubuhnya digerayangi sama ulat. Heran saya, dijilati api, nggak ada yang jatuh ulat itu. Terus saya ngomong gini, terus mau apa? Aku sakit disembuhkan, sembuh mau bawa ke sini. Supaya engkau bisa bersaksi, supaya jangan ada orang yang masuk ke sini, supaya semua saudaramu seiman, supaya mereka bersungguh-sungguh, supaya mereka tidak ada yang masuk ke tempat ini. Terus saya bilang, kalau begitu maumu, berikan aku kemampuan, berikan aku, supaya aku tetap kuat, didik dan ajar, jadikan aku muridmu, supaya aku berjalan dengan engkau. Apa yang terjadi, saudara? Setelah saya dibawa keluar dari neraka itu tadi, saya dibawa ke surga, antara surga dan neraka itu jauh loh, saudara. Ini saya dilihat liwat padang gurun, ke padang salju begini, saya dibawa gendong lama sekali. Setelah itu selesai, saya tahu-tahu diturunkan di jalan itu cuma sama delamaan kaki saya nih, jalannya itu. Langsung saya disuruh turun gitu. Saya ngomong, saya nggak bisa turun, saya sudah turun, sudah masuk, saya nggak bisa masuk Tuhan, jalannya kecil, kaki saya aja nggak bisa masuk, saudara. Kaki ini nggak bisa masuk, saudara, karena saking kecilnya itu. Tuhan, aku nggak bisa masuk. Tuhan ngomong apa? Orang yang percaya kepadaku, dia harus hidup. Orang Kristen, orang yang percaya kepada aku, dia harus hidup di dalam roh. Karena roh itu seperti angin, sehingga begitu masuk itu. Jadi kalau percaya Yesus itu 100%, saudara. Gak bisa kurang dari 100%. Harus 100% percaya kepada Yesus, dan pertobatan itu 100%. Dan melakukan firman Tuhan. Dan itu hidup dipimpin roh, bukan dipimpin daging. Harus masuk di dalam roh. Soalnya roh itu kayak angin, begitu masuk, lubangan kecil bisa masuk. Apa yang terjadi? Kepala saya didungkukkan gitu, sehingga kalau masih ada daging, kita masih, belum tahu siapa aku. Jangan pengen masuk surga, karena nggak bisa. Harus benar tunduk dipimpin roh. Akhirnya begitu saya masuk, apa yang terjadi, saudara? Masuk jalan yang masuk itu, jalannya kecil, jalan yang itu ada air, jalan yang sangat kecil, batu-batu yang indah, bagus. Itu bersih setengah mati. Surga itu bersih, saudara. Terus taman-taman yang indah, bagus gitu. Terus habis itu saya masuk. Apa yang terjadi? Saya mau masuk, itu kayak kita masuk ke bank, pintu terbuka sendiri, slide buka itu. Di situ tuh kayak kabut terbuka, slide. Setelah masuk, saya masuk, saudara. Apa yang terjadi? Jalan tangga-tangga itu emas murni loh, saudara. Emas loh itu. Terus pintu gerbangnya itu mutiara besar-besar, bagus-bagus. Makanya kalau punya mutiara jangan sombong. Mutiaranya di situ kita yang miliki masih palsu, tapi yang di sana asli itu cuma ditaruh pintu gerbang, saudara. Setelah itu
tangga saya lepas karena saya tak eman-eman untuk rasa menginjek tangga yang masih. Akhirnya apa? Ketika saya masuk, saya melihat yang saya cari ketika saya masuk pertama-tama adalah kabel. Di mana itu begitu terang sekali, berlian mata per mata, semua yang indah-indah, cuma ditaruh tembok, saudara. Di tembok itu berlian permata berbagai yang indah-indah, cuma ditaruh tembok, saudara. Terus setelah begitu, saya bilang, dan suasananya itu enak sekali. Jadi terang itu bukan lampu, jadi pantulan emas itu loh mantul ke atas gitu. Jadi terang sudah gemerlapan sesuatu. Makanya saya bisa melayani berbentuk apapun karena ketika saya tutup mata, maka saya terpandang oleh surga. Dan saya melihat setelah itu selesai, saya bilang, Tuhan aku tidak mau turun Tuhan. Di sini enak, di dunia sengsara, Tuhan aku tidak mau turun. Tuhan ngomong apa? Kalau engkau taat dengan firman-Ku, melakukan kehendak-Ku, tempat ini disediakan bagimu anakku. Tapi kalau engkau tidak taat dengan firman-Ku, itu tadi adalah bagianmu. Jadi saya dihadapkan serat antara surga dan neraka, saudara. Surga dan neraka jaraknya jauh. Kalau neraka hubungan dengan api yang kekal, lah surga adalah yang hidup yang kekal. Setelah saya ngomong di surga, saya bersumpah duduk saya memberi. Mulai hari ini Tuhan, aku akan menjadi pendoa syafaat bagi Indonesia, bagi bangsa-bangsa, dan setiap orang yang ketemu saya, baik jahat maupun baik, orang itu harus diselamatkan. Jadilah guru bagiku, pimpin aku Tuhan, supaya aku terus hidup di dalam jalan-Mu dan berjalan seperti Engkau kehendaki. Dan mulai hari ini, apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus. Aku akan menentang dunia Tuhan. Semua orang harus diselamatkan. Inilah hidupku. Setelah itu, aku ternyata saya tuh keliling antara surga dan neraka. Itu ada 24 jam, saudara. Saya masuk selesai jam 9 itu baru saya kan. Jadi besoknya jam 9 lagi saya balik ke dunia ini. Terbuka. Loh, seandainya saya itu ada, saya kan jualan gitu. Seandainya ada orang ngetok saya, nggak ada, saya diketok. Oh, saya pasti dikubur saja. Soalnya 24 jam saya dibawa antara surga dan neraka. Yang paling lama itu di neraka, yang sesuatu yang mengerikan sekali. Dan di surga tidak lama-lama. Terus akhirnya di situ saya selesai, baru masuk surga, masuk neraka. Mulai saya benar-benar mengikut Yesus. Mulai penginjilan. Jadi saya jualan goreng-gorengan, saya jualan kopi, saya nganu dari waktunya itu pokoknya itu untuk sekedar, dan saya pergi terus pelayanan, pergi melayani Tuhan, saksi kayak orang gila, saudara. Mungkin kalau sekarang saya di penjara betulan itu karena saking terlalu berani menginjil. Terus akhirnya di situ saya mulai masuk pelayanan, saudara. Dan di situ kenapa kita bisa masuk pelayanan? Kita motivasi kita adalah jiwa, jangan menjadi hamba uang, tapi kita menjadi hamba Tuhan. Sampai dari sekarang, saudara, saya juga melayani orang gila, saya mandiin orang gila, saya mandiin orang mati, saya pelayanan, saya penginjilan sampai ke Banyuwangi. Pelayanan saya sampai ke Banyuwangi, seluruh Jawa Timur. Saya banyak naik sepeda motor, saudara. Secara manusia, tapi kita suka cita. Pelayanan saya tidak cari uang, tapi pelayanan saya cari jiwa. Dan Tuhan Yesus yang menjadi donor buat saya. Dan saya melayani pelepasan. Berhadapan dengan setan, berhadapan dengan dukun-dukun. Pernah disantet juga. Tapi ya gak mempan, saudara, disantet itu, saya disantet orang karena hubungannya nolong orang. Tapi di situ kalau kita benar-benar hidup di dalam Yesus, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kau kehendaki. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, maka dari situ Tuhan akan dipermuliakan jika kita terus akan berbuah. Kita harus berbuah. Buah pertobatan membawa buah jiwa-jiwa dan hidup kita. Ingat, pelayanan yang utama melayani Yesus itu, pelayanan yang utama adalah duduk di kaki Tuhan. Orang kan nggak ngerti pelayanan seumur hidup tapi nggak kenal sama Tuhan. Itu yang bikin setelah pelayanan selesai, uangnya kehabisan uang, dia bisa kecewa. Karena apa? Dia melayani ikut-ikutan. Pelayanan yang sesungguhnya, pertama-tama yang dilayani Tuhan, caranya duduk menjadi penyembahnya Tuhan, menyembah Yesus, mendengar suara Yesus, dan melekat sama Yesus. Baru setelah itu efeknya harus keluar. Itu mutlak harus jadi berkat melayani Tuhan itu buahnya. Setelah melayani Yesus, melayani sesama. Nah, kalau kita melayani sesama, kita pelayanan ngabisin uang, tetapi kita tidak kenal Yesus. Ketika begitu ada masalah, kita bisa kecewa dengan Tuhan.
Apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan Yesus. Karena tidak ada keselamatan lain kecuali di dalam Yesus. Siapa Tuhan, siapa yang berani berkata, agama mana yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Jadi itu yang bukan saya mendapatkan seringkali. Saya tidak bisa ngitung berapa jiwa, bisa ngitung. Karena saya itu sering kalau pelayanan gitu, misalnya orang minta pelayanan, misalnya orang lain gitu. Saya pelayanan, kalau diundang pelayanan, saya minta satu keluarga, besan-besannya, semuanya, tetangganya, kumpul semuanya. Jadi sekali penginjilan bisa 50 orang, 30 orang. Karena keluarganya, kalau saya nggak akan berdoa, kalau keluarganya, tetangganya belum kumpul. Itu saya diberi kemampuan Tuhan. Jadi saya di base di mana-mana saya melayani, saya selalu menginjil. Mau naik tukang becak, saya harus memberitakan Injil. Naik taksi, orang itu harus percaya. Walaupun kita harus bayar banyak harga, mestinya taksi cuma 40.000, emang bisa 100.000, karena kita memberitakan Yesus dulu. Akhirnya juga banyak orang yang mendengar Yesus. Dalam kehidupan kita, Tuhan saya itu Tuhan yang ajaib. Saya nggak pernah mengemis, saudara. Pelayanan saya tuh benar-benar Tuhan yang menjadi donatur. Keperluan saya, karena saya cuma rindu jiwa. Yang saya mau cuma jiwa. Layanan saya pernah juga ke Jakarta, saudara. Saya ke Jakarta waktu sebelum corona itu sering, 1 bulan bisa 3 kali, bisa 4 kali saya naik pesawat. Saya biaya sendiri loh, saudara. Saya pesawatnya PP itu saya biaya sendiri. Saya nggak pernah membebani orang yang saya layani. Banyak jiwa yang dimenangkan di Jakarta, saya banyak jiwa banyak. Khususnya orang-orang Konghucu, banyak, saudara. Sudah banyak orang baptis lewat pelayanan yang saya layani. Tapi karena disitulah, saudara, melayani Tuhan. Pelayanan jangan anggap itu beban. Melayani adalah kehormatan. Kalau kita merasa dihormati Tuhan dan kita berkenan kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi donatur, jangan menjadi hamba Tuhan. Kalau pelayanan kita cuma sekedar memberitakan firman supaya dapat uang, aduh rugi besar, saudara. Karena ketika kita melayani, Tuhan sendiri yang akan memberkati, Tuhan sendiri yang gaji. Gajian saya itu 30 hari. Pas-pasan, pas butuh, pas ada. Pas perlu rumah, Tuhan memberkati rumah. Pas perlu motor, Tuhan memberkati sepeda motor. Pas saya apa yang perlu AC, Tuhan menyediakan AC. Jadi semua yang kita butuhkan, semua menyediakan tempat waktu. Sampai baju, sampai semuanya, sampai semua yang ada di dalam tubuh saya, semuanya berkat Tuhan, saya akan beli, saudara. Sampai dari makeup, semuanya Tuhan pelihara saya sampai sedemikian rupa. Karena itu jangan menjadi hamba uang. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia selain nama Yesus yang bisa menyelamatkan. Di kolong langit itu, saudara, dalam Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain itu, saudara, yang diberikan pada manusia yang olehnya kita diselamatkan, yaitu nama Yesus. Betapa bodohnya kalau karena jodoh, betapa jodohnya kalau karena pekerjaan, betapa jodohnya kalau karena uang meninggalkan Tuhan, betapa bodohnya, saudara. Itu yang sesuatu yang sementara, yang sifat sementara. Pertahankan lewat corona ini, kita harus keluar dan kita harus menjadi berkat. Lewat corona ini saatnya Tuhan menampi kemurnian iman kita. Di dalam Lukas 18 ayat 8 bagian akhir mengatakan, ketika anak manusia datang ke dunia, masih adakah iman di bumi? Apa ada iman di bumi itu? Nah, karena itu kita yang dipertanyakan iman, loh, saudara. Nah, kalau kita imannya kita, gimana kita? Yang ditanyakan depositmu sudah ada berapa, mobilmu ada berapa, rumahmu ada berapa, ladangmu ada berapa? Ini tidak itu yang ditanyakan, saudara. Berapa jiwa yang kamu bawa? Masih adakah imanmu ketika Tuhan datang? Saya harap orang yang mendengarkan kesaksian saya ini, imannya ketika sampai Tuhan datang, masih punya iman. Sehingga kita semuanya memasuki kerajaan surga yang kekal. Dari saat ini, dalam kehidupan kita, terus tetap semangat, hai hamba-hamba Tuhan, dengarkan baik-baik. Jangan menjadi hamba uang. Karena Tuhan yang bertanggung jawab tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan bilang di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima yang akhir ini, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Karena itu jangan menjadi hamba uang. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena itu di dalam kehidupan kita, kalau kita melayani Tuhan dengan hati yang murni, dengan pelayanan hati yang betul-betul murni, maka kita tidak akan berkekurangan. Karena itu biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang mendengarkan channel ini, ayo bila kita mulai bangun hubungan dengan Tuhan, bangun
melayani Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Hanya Yesus yang menjadi jawaban. Hanya Yesus, baik masalah penyakit kecil maupun penyakit besar, Yesus jawabannya. Maupun persoalan keuangan, usaha, hanya Yesus yang menjadi jawaban. Kuncinya hiduplah benar-benar di hadapan Tuhan menjadi pelaku firman dan duduk di kaki Tuhan. Kalau Tuhan memelihara saya, pakai saya orang yang bodoh ini. Tuhan apalagi orang-orang yang pintar, yang pakai masih punya pendidikan sekolah teologi, dia pasti akan dipakai lebih lagi. Biarlah kita semua boleh mengalami berkat Tuhan. Dalam firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Kita menjadi hamba Tuhan yang murni, mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus, hidup di dalam kekudusan. Jangan takut tentang apapun, jangan takut. Corona boleh ada, dunia boleh digoncangkan, ekonomi boleh digoncangkan. Belum lewat corona semua digoncangkan. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus punya Allah yang tak tergoncangkan, kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Kita orang Indonesia, tetapi kita adalah warga kerajaan surga. Karena itu jangan pernah kehilangan iman kepada Yesus Kristus. Kalau justru lewat seperti ini, boleh banyak orang betul-betul mengalami Tuhan. Kuncinya, layani Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan dan menjadi penyembah yang benar. Maka dalam kehidupan kita akan terus dipakai Tuhan. Biar kesaksian ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Ya teman-teman, itu dia tadi kesaksian yang luar biasa dari seorang murtadin ketika dia mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Dan saat itu dia sedang sholat kepada Allah ketika masih beragama Islam. Nah, pada saat dia sholat malah Tuhan Yesus yang datang, yang bertemu dengan murtadin ini. Dan disitulah dia mendapatkan mujizat, kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dan kemudian ia memperoleh kesembuhan luar biasa daripada Tuhan. Ya teman-teman, ada satu firman Tuhan yang saya membagikan kepada kita semua dalam Injil Matius pasal 17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya dan anak itu pun sembuh. Seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu." Ya teman-teman, kiranya melalui kesaksian dan firman Tuhan yang kita dengarkan boleh memberkati kita dan menolong kita untuk terus menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga di-share sebanyak-banyaknya di media sosial teman-teman semua agar banyak orang diberkati. Dan nantikan video selanjutnya, kiranya Tuhan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.